Merasa iba dengan teman nongkrongnya yang kesusahan karena dikejar-kejar penagih hutang, Arif tega merampok dan membunuh pamannya sendiri. Aksi tersebut dilakukan Arif bersama ketiga temannya, Tribuners, di mana saat melancarkan aksinya, korban sempat memergoki pelaku yang tengah mencuri, sehingga korban dipukul dengan menggunakan besi. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Ardiansyah dari Tribun Sumsel. Silakan rekan Ardiansyah. Baik, terima kasih rekan Arista. Jadi kami laporkan bahwa pelaku ini sudah berencana untuk melakukan aksi perampokan bersama tiga pelaku lainnya. Yang saat ini empat pelaku, tiga sudah ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Banyuasin. Dari hasil kronologis kejadian bahwa para pelaku ini merencanakan sekitar 3 atau 4 hari sebelum melakukan eksekusi terhadap korban Karim. Namun pada saat eh, pelaku Arif yang merupakan keponakan dari korban Karim ini mendatangi rumah korban dengan berpura-pura untuk menginap karena kemalaman di jalan ketika akan pulang. Nah, di sini si pelaku Arif bersama dengan pelaku Agus yang saat ini masih buron sengaja menginap dan memberitahu dua pelaku lainnya untuk datang. Tetapi sebelum melaksanakan aksi mereka, pelaku Arif mengatakan kepada ketiga pelaku lainnya bahwa pamannya sedang ada di rumah dan mereka tidak bisa melancarkan aksinya. Akan tetapi oleh pelaku Agus yang saat ini masih buron, mau tidak mau harus dilaksanakan malam itu juga atau hari Kamis lalu untuk mengeksekusi atau mengambil barang berharga milik korban. Nah, pada saat itulah kesepakatan terjadi dan para pelaku melancarkan aksinya dengan masuk ke dalam rumah korban yang saat itu korban sedang tidur di dalam kamar dan pintu kamar didobrak maksud kami oleh para pelaku, dan saat akan beraksi ternyata korban ini terbangun dari tidurnya sehingga membuat para pelaku ini kaget. Saat itulah korban yang berupaya melawan langsung dipukul oleh keponakannya sendiri, yaitu Arif, menggunakan besi panjang ke bagian dada dan punggung belakang hingga membuat korban terjatuh. Nah, pada saat yang bersamaan melihat korban berupaya berdiri kembali, pelaku Agus yang saat ini masih buron kembali mengambil besi yang ada di tangan Arif dan memukulkannya beberapa kali ke arah kepala korban hingga korban terjatuh di lantai dan sempat pingsan. Nah, dari sini baru eh, para pelaku mengikat tangan korban dan menyumpal mulut korban menggunakan kain. Hal ini dilakukan para pelaku karena melihat korban yang mengerang kesakitan agar tidak diketahui aksinya oleh masyarakat, sehingga para pelaku ini memutuskan untuk mengikat tangan dan menyumpal mulut korban. Nah, usai mengikat dan menyumpal mulut korban, para pelaku mengambil satu ponsel dan juga satu mobil Innova milik korban. Nah, dari sini korban ditinggalkan dan ternyata korban saat ditinggalkan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Uh, Selanjutnya Rizka bahwa para pelaku yang berjumlah 4 orang akan tetapi baru ditangkap oleh Satreskrim Polres Banyuasin sebanyak 3 orang ini awalnya sulit untuk diungkap karena memang rumah korban yang merupakan toko sawit di wilayah Kecamatan Pulau Rimau ini memiliki tetangga yang cukup berjauhan sehingga penyelidikan yang dilakukan cukup terkendala. Nah, dari sini kasus ini bisa terungkap setelah pihak kepolisian mendapatkan informasi bahwa pernah melihat mobil korban yang melintas di arah
Jalan Lintas Timur menuju ke arah Palembang. Nah, dari sini polisi melakukan pengejaran untuk memastikan apakah benar mobil tersebut merupakan milik korban Karim yang telah dicuri oleh para pelaku. Dan ternyata setelah dicek kebenarannya, mobil tersebut berupaya akan dijual ke kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Akan tetapi pembeli ternyata membatalkan membeli mobil tersebut karena mengetahui ada aksi perampokan di Pulau Rimau. Namun dari aksi tersebut pelaku memutuskan untuk menginap di wilayah Pangkalan Benteng, Kecamatan Tanggelapa. Nah, pada saat menginap itulah pelaku Arif yang sedang menuju ke Pangkalan Benteng ditangkap polisi. Nah, sebelum melakukan aksinya ternyata Arista, mereka ini para pelaku juga sempat melakukan atau pesta narkoba jenis sabu. Nah, dari pengakuan dari si Arif bahwa ia merencanakan perampokan disertai pembunuhan terhadap pamannya sendiri karena hibah mendengar curhatan dari Agus, temannya yang merupakan teman nongkrong atau teman nongkrong menggunakan narkoba yang selalu dikejar penagih hutang yang memiliki hutang sekitar 40 juta kepada rentenir. Menurut Arif, ia sudah berupaya untuk meminjam uang, tetapi dari 40 juta yang diajukan ke rentenir hanya dicairkan 20 juta, sehingga masih membutuhkan uang sekitar 20 juta lagi. Dan si Arif sendiri ternyata juga memiliki hutang sebesar 4,5 juta kepada rentenir. Hutang ini ternyata digunakan untuk membeli narkoba. Karena tidak bisa membayar dan selalu dikejar oleh rentenir, sehingga membuat Arif berinisiatif mengajak Agus dan kedua pelaku lainnya, yakni Muji dan juga Rais, untuk merampok pamannya sendiri dengan modus mendatangi rumah korban dan berpura-pura untuk menginap. Demikian Arista, kembali Anda ke studio. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Ardiansyah dari Tribun Sumsel. Dan Tribunarus, ada pula wawancara dengan tersangka sekaligus keponakan korban yang bernama Arif, serta Kasat Reskrim Polres Banyuasin AKP Hari Dinar. Berikut liputannya untuk Anda. Paman. Apa kau nak malu nak bunuh dia tu? Ngapa sampai nak bunuh dia tuh ngapa? Apa ada dendam sebelumnya atau memang tak pernah minta duit, tak diinjak duit? Enggak ada, Pak. Untuk apa duitnya rencananya? Main slot? Enggak, Pak. Nah. Untuk apa kau? Untuk apa duitnya? Ya tadi ya karena enggak ada solusi lagi, Pak. Solusi apa maksudnya? Hutang. Tadi cairan Bang Saudara Agus kan cuma 40 juta, Pak. Dicairin kan cuma 20 juta, jadi nggak cukup, Pak. Itu untuk apa? Untuk apa? Ya untuk kayak Agus kan ada 2 lubang untuk pembayaran hutang itu kan, cukup dia, Pak. Kayak kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya mobil milik korban yang mana memang kita bisa lihat dari BB tersebut masih mobil Innova, ada stiker tulisan Vino ya. Vino itu nama cucu dari korban. Dari situlah kita lakukan pengejaran terhadap pelaku. Alhamdulillah tidak berselang lama setelah kejadian hari Kamis, ditemukan hari Kamis pagi oleh tetangganya itu 10.30. Di hari Sabtu kita sudah mengamankan, di hari Jumat Jumat malam kita sudah bisa mengamankan salah satu dari pelaku. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.